Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Melanjutkan dari video sebelumnya, saat ini kita datang kembali ke lokasi di salah satu customer kita. Kita hari ini akan melakukan tebar bibit. Semua kolam sudah terisi dengan air, aerasi sudah dijalankan semenjak kemarin, sirkulasi air juga sudah dilakukan semenjak 2 hari yang lalu untuk memastikan bahwa aliran air mulai dari kolam menuju filtrasi tidak ada kendala. Saat ini kita hanya tinggal menunggu bibit datang untuk kemudian kita lakukan aklimatisasi, lalu kemudian kita celupkan ke dalam kolam, yang mana dengan ukuran D200 ini, satu kolamnya bisa diisi ikan hingga 500 ekor. Jadi pada hari ini kita membawa bibit sebanyak 3.000 ekor, karena di sini ada 6 buah kolam. Kita bisa lihat, nanti akan saya informasikan video yang lebih jelasnya. Aliran air dari area samteng masuk ke dalam kolam itu sangat deras sekali, dan itu juga salah satunya yang menunjang akan tingginya DO atau dissolved oksigen yang ada di dalam setiap kolam, terlepas dari faktor yang lainnya yaitu batu aerasi. Jadi di sistem RAS, ketika kita lihat bahwa pancuran air sudah cukup deras, maka batu aerasi menjadi tidak wajib. Tapi jika ada batu aerasi, maka akan lebih baik karena menunjang adanya penambahan DO supaya lebih optimal lagi. Seperti biasa, sebelum melakukan tebar bibit, pastikan teman-teman jika menggunakan sistem RAS melakukan tebar garam krosok dengan dosis 1 kg garam untuk setiap 1 meter kubik air. Satu kolam ini isinya 2,5 kubik, jadi perlu ditebar garam sebanyak 2,5 kilo. Garam ini sudah tebar oleh yang akan mengelola farm ini. Ini hanya sebagai sekedar simbolis saja supaya teman-teman bisa membayangkan ya, ini satunya 1 kilo. Ya, jadi untuk kolam yang lain itu sebetulnya garam sudah ditebar. Memang ini kita lakukan hanya untuk praktek supaya teman-teman lebih paham apa yang kita maksud. Garam ini akan berfungsi sebagai antibiotik alami, ya. Jadi ketika bakteri yang jahat ini yang bisa menyebabkan kematian atau penyakit ikan, begitu bertemu dengan larutan air yang mengandung garam, maka akan terjadi proses osmosis, sehingga cairan tubuh yang ada di dalam bakteri ini akan terisap keluar ke larutan garam tersebut, menyebabkan badan bakteri itu akan menjadi kurus kecil kemudian mati, ya. Oke, saat ini bibit sudah datang. Proses yang sekarang kita lakukan adalah proses aklimatisasi. Tujuannya supaya suhu yang ada di air di kolam ini dengan suhu yang ada di plastik ini itu sama, ya. Jadi tidak bisa langsung
Begitu bibit datang, langsung plastiknya kita buka, langsung kita tebar, itu nggak bisa. Karena nanti ikan bisa stres karena ada perbedaan suhu antara suhu yang di dalam plastik dengan yang di dalam air di kolam. Ini kita biarkan kurang lebih 10-15 menit, baru kemudian kita tebar bibitnya. Dan kalau kami pribadi, biasanya pada saat tebar bibit, selalu air yang ada di dalam plastik ini kami buang, ya, karena kita nggak pernah tahu gimana kualitas air dari lokasi pembibitannya ini, ya. Jadi untuk cari amannya, karena sayang-sayang sistem udah bagus, air sudah sehat, semua sudah oke, jangan sampai tercemar hanya gara-gara air yang berasal dari pembibitan, ya. Oleh karena itu nanti semua air akan kita buang, terus ikan akan kita bilas dulu sebelum masuk ke dalam kolam ke larutan yang mengandung PK atau kalium permanganat supaya memastikan sudah benar-benar aman, tidak ada kuman atau bakteri yang menempel di sisik ikan. Baru kemudian bibit kita lepas di dalam kolam. Inilah keseruan dari proses tebar bibit yang saat ini sedang kita lakukan. Terlihat antusiasme dari semua pihak yang ikutan di dalam proses ini. Mereka sangat happy, mereka sangat senang. Akhirnya kolam-kolam sistem rasnya sudah jadi, resirkulasi air sudah oke, filter biologis sudah oke, dan saatnya tebar bibit. Sedikit catatan untuk mengingatkan kembali buat teman-teman semua yang menggunakan sistem ras. Pastikan sebelum melakukan tebar bibit, teman-teman harus mengecek dulu kondisi dari filter biologisnya. Kita menggunakan media biologis berupa kaltness, dan silahkan dicek jika kaltness sudah berwarna kecoklatan, maka itu tandanya sudah siap untuk melakukan tebar bibit. Tapi jika ternyata kaltnessnya belum berwarna coklat, jangan terburu-buru untuk melakukan tebar bibit, karena dampaknya sangat fatal. Begitu ikan kita beri makan, akan tercipta kotoran, tercipta amonia. Jadi pada dasarnya amonia akan diputar saja, mulai dari kolam, masuk ke filtrasi, balik lagi ke kolam. Jadi pastikan jika teman-teman mau mulai tebar bibit, kondisi kaltness harus sudah matang terlebih dahulu dengan dibuktikan warna dari permukaan kaltness sudah berwarna kecoklatan. Oke, alhamdulillah kita saat ini sudah selesai melakukan tebar bibit, ya. Ini kolam D2, kubikasi sekitar 2,5 kubik. Kita tebar ikan sebanyak 500 ekor ikan. Jadi semua ini harapannya bisa berjalan dengan lancar, ya. Tadi ada proses doa bersama dulu dilakukan oleh owner, tebar bibit secara bergantian, dan kita sebelum tebar juga tadi sudah membilas ikan ke PK, kalium permanganat. Dan ini teman-teman bisa dilihat juga kenapa kita berani memutuskan untuk sudah mulai tebar bibit, karena filter biologis kondisinya sudah matang, ya. Ini kondisi dari filter biologisnya sudah mulai kecoklatan, aerasi juga sudah sempurna.
Dari sini kita tinggal mematahkan lebih lanjut dengan menggunakan amonia yang langsung berasal dari kotoran ikan. Ini kita sudah tes sirkulasinya 24 jam, aliran air sudah aman ya, jadi kondisinya pastikan seperti itu. Sirkulasi sudah aman, kondisi filter biologis sudah mulai kecoklatan, baru teman-teman bisa melakukan tebar bibit. Ya. Ini bibit yang tebar sini campur, ada yang 2 jari dan ada yang 3 jari. Oke, terima kasih sudah menonton. Itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan video kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.